salam hangat dari aku. Pertama-tama kenalin nama aku yang gimana kabar kalian selama menjalani masa pandemi ini? Mulai gak tahu harus lakuin apa lagi di rumah ya? Atau mungkin banyak tugas tapi gak ada motivasi untuk menyelesaikannya? Gak apa-apa, sabar ya. Kita pasti bisa lewati masa sulit ini. Bagaimana kalau kita rehat bentar yuk? Kesibukan kalian sekarang apa? Kuliah? Apa masih sekolah? Kalau aku tanya nih, apa sih yang kalian rindukan dari masa-masa sekolah dulu? Atau mungkin buat yang masih sekolah nih, apa sih kenangan atau kegiatan yang ingin kalian jaga hingga nanti kalian gak bisa lupa sama kegiatan itu? Pasti banyak hal menyenangkan yang muncul ketika aku tanyakan apa yang kalian rindukan dari sekolah. Seperti mungkin yang langsung terbayang itu teman-teman nongki di warung depan sekolah, atau jajanan mas-mas yang diserbu saat jam istirahat, atau seragam sekolah yang dicoret-coret ketika lulus. Kurasa ini kegiatan yang sedikit banyak yang ngelakuin waktu masih sekolah. Tapi kalau aku sendiri waktu itu, waktu kelulusan ya, apalagi zaman SMA, aku tidak coret-coret seragam karena aku pikir mungkin sebaiknya bajunya bisa dikasih ke orang lain karena kondisinya waktu itu bajunya masih cukup bagus. Tapi yang nyoret-nyoret seragam juga nggak bisa disalahin kan, mungkin sebaik kenang-kenangan dia. Atau mungkin nih cerita manis saat mengenal cinta di bangku sekolah. Asik. Pasti banyak ya yang merasakan kenangan-kenangan manis, kenangan-kenangan sama teman-teman sekolah. Tentu banyak hal menyenangkan yang ingin kita lakukan lagi kalau bisa kembali ke masa itu. Tapi nih, tentunya tidak semua orang melewati masa-masa sekolah dengan menyenangkan. Kalian yang mungkin saja masih sekolah, atau yang sudah lulus pasti tidak asing dengan kata bullying atau perundungan ini. Secara tidak sadar, mungkin saja dulu atau sekarang, kalian yang sekolah ini sekarang pernah menjadi saksi, pernah menjadi korban, atau bahkan pelaku dari bully. Dari data KPAI ini, ada banyak kasus bullying yang dilaporkan. Tapi itu yang dilaporkan ya, kita tidak tahu dengan kasus yang tidak dilaporkan, pasti banyak juga. Banyak orang yang tidak sadar apa yang dilakukan ini termasuk kategori bullying. Atau mungkin saja nih, ada salah satu dari teman kita yang benci sama satu orang ini, dan karena kita satu kelompok sama orang ini, kita jadi ikut-ikutan benci dengan orang itu, lalu melakukan tindakan yang tidak baik terhadap orang itu. Mungkin saja waktu itu kita merasa kayak yang kita lakukan ini benar karena kita mendukung teman kita. Tapi di satu sisi kita juga harus sadar kalau apa yang kita lakukan ini akan berdampak buruk terhadap orang itu. Mungkin sekarang kita tidak terlalu merasakan, apalagi bagi yang masih sekolah ya. Tapi setelah berjalannya waktu, kita jadi semakin paham bahwa semua yang kita lakukan itu pasti ada dampaknya ke orang lain. Nah, entah ini yang jadi korban bullying akan merasakan dampaknya saat itu juga, atau beberapa tahun ke depan dia masih merasakan dampak dari yang kita lakukan dari tindakan bullying itu. Ada banyak dampak buruk yang bisa dirasakan oleh korban. Misalnya nih, kalau dia mengingat masa-masa kelamnya dulu waktu masih sekolah, dia akan merasa dirinya itu tidak berharga dan susah untuk beradaptasi. Bukan hanya itu, dia akan merasa depresi dan tidak ingin bergaul lagi di suatu lingkungan. Ada banyak hal-hal buruk yang bisa dirasakan oleh korban. Dan kita nih sebagai saksi atau pelaku mungkin tidak terlalu berefek
hanya memiliki rasa bersalah atau rasa penyesalan kenapa melakukan itu kemarin. Mungkin saja itu karena ketidaktahuan kita ya, tapi karena sekarang tuh akses informasi itu sangat mudah. Jadi sebenarnya informasi tentang bully ini sangat gampang didapatkan, hanya saja mungkin kita yang terlalu malas dan kurang peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Kita seharusnya sebagai teman, sebagai orang yang bisa memberi masukan atau menjadi pendengar saja sudah cukup untuk korban bully itu sendiri. Pokoknya ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya bully. Tapi yang paling penting sih sebenarnya meningkatkan rasa peduli satu sama lain dan tidak saling menghakimi. Kita harus mencoba menerima pendapat orang lain walaupun itu berbeda, dan pokoknya untuk kalian semua, untuk teman-teman pendengar, jangan takut untuk menceritakan kegelisahan kalian kepada orang lain, dan percaya ada masih banyak orang baik di luar sana yang bisa membantu kalian jika kalian ada masalah. Cukup mencoba untuk menceritakan kepada orang yang kalian percaya dan bisa mendengarkan keluh kesah kalian. Jangan menyerah dan tetap semangat ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Belajar untuk membuka diri itu sangat baik. Itu akan menjadi healing yang tepat untuk kalian. Untuk yang masih memiliki trauma dengan masa-masa sekolah, ayo kalian bisa melewatinya. Kita bisa melewatinya sama-sama.